wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul mengukur dan mengendalikan aset yang dikelola, mata kuliah sistem pengendalian manajemen sebagai tugas final. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dea Alfarisa dan rekan kerja saya Duma Pabeta. Materi pada makalah ini yang pertama struktur analisis, Eva versus Roy, mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas, mengukur aset yang digunakan, pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Materi yang pertama yaitu struktur analisis. Akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu struktur analisis. Tujuan pengukuran dan penggunaan aktiva merupakan analogi dari tujuan pusat laba, yaitu satu, untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aktiva yang digunakan, dan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan perusahaan. Dan yang kedua, untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai entitas ekonomi. Dalam analisis mengenai perlakuan alternatif atas aktiva dan perbandingan ROI dengan EVA, dua cara mengaitkan laba dengan aktiva yang digunakan. Yang paling menarik adalah seberapa baiknya alternatif tersebut melayani kedua tujuan di atas untuk menyediakan informasi guna pengambilan keputusan yang baik dan pengukuran kerja ekonomi suatu unit usaha. Tujuan penting dari sebuah perusahaan yang berorientasi pada laba adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau return yang memuaskan atas modal yang digunakan. Laba sebesar 1 juta di suatu perusahaan yang memiliki modal 10 juta tidak mencerminkan kinerja yang baik dibandingkan dengan laba sebesar 5 juta dengan asumsi bahwa kedua perusahaan tersebut menghadapi resiko yang sama, kecuali jumlah aktiva yang digunakan ikut diperhitungkan. Pihak manajemen senior akan sulit untuk membandingkan kinerja laba suatu unit usaha dengan unit usaha yang lain atau dengan unit yang sama di perusahaan yang lain. Membandingkan perbedaan laba yang mencolok tidak akan berarti unit usaha menggunakan sumber daya yang berbeda. Dengan kata lain, semakin banyak sumber daya yang digunakan, seharusnya semakin besar laba pula yang akan diperoleh. Semacam ini digunakan untuk menilai kinerja usaha dan untuk memutuskan cara pengalokasian sumber daya dalam suatu perusahaan atau unit usaha. Umumnya, para manajer unit usaha ini memiliki dua sasaran kinerja. Yang pertama itu, mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi sumber daya yang digunakan. Kedua, mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan hanya jika penggunaan tersebut menghasilkan tingkat pertimbangan dari sasaran kinerja. Tujuan dari menghubungkan laba dengan investasi adalah untuk mengetahui berapa risiko atau sasaran-sasaran para manajer usaha yang akan dilampaui. Materi yang kedua yaitu mengukur aset yang digunakan. Adapun aset-aset yang perlu diukur dalam suatu unit usaha yaitu yang pertama kas, yang kedua piutang, yang ketiga persediaan modal kerja secara umum, properti, pabrik dan peralatan, aset-aset yang disewa gunakan, aktiva yang menganggur, aktiva tidak berwujud, kewajiban lancar, beban modal, dan yang terakhir survei praktek. Materi selanjutnya yaitu EVA versus ROI. Ada tiga keuntungan dari ROI. Yang pertama, ROI itu merupakan pengukuran yang komprehensif di mana semua mempengaruhi laporan keuangan tercermin dari rasio ini. Dan yang kedua, ROI itu mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam pengertian absolut. Yang ketiga, ROI merupakan denominator yang dapat diterapkan ke setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas tanpa mempedulikan ukuran dan jenis usahanya. EVA tidak memberikan dasar perbandingan seperti ROI, tetapi pendekatan EVA juga memiliki beberapa keuntungan. Ada 4 alasan yang membuatnya lebih unggul daripada ROI, yaitu yang pertama, dengan EVA seluruh unit usaha memiliki sasaran laba yang sama untuk perbandingan investasi. Di lain pihak, pendekatan ROI memberikan insentif yang berbeda untuk investasi di antara unit-unit usaha.
Yang kedua, keputusan-keputusan yang meningkatkan ROI suatu pusat investasi dapat menurunkan laba keseluruhan. Penggunaan EVA sebagai ukuran berkaitan dengan permasalahan tersebut. Metode ini berhubungan dengan investasi aset yang ROI berada di antara biaya dan modal, eh, dan ROI yang sekarang dicapai oleh investasi tersebut. Dan yang ketiga, EVA adalah tingkat suku bunga yang berbeda dapat digunakan untuk jenis aktiva yang berbeda pula. Dan yang terakhir, EVA berlawanan dengan ROI, memiliki korelasi positif yang lebih kuat terhadap perusahaan-perusahaan dalam nilai pasar perusahaan. Para pemegang saham yang merupakan pemilik kepentingan dalam suatu perusahaan atau disebut juga dengan stakeholder, ini ada beberapa alasan untuk mengapa penciptaan nilai pemegang saham menjadi penting bagi perusahaan. Yang pertama, mengurangi risiko pengambil alihan atau take over. Yang kedua, menciptakan nilai ukur yang untuk agresivitas dalam merger dan akuisisi. Yang ketiga, mengurangi biaya modal sehingga memungkinkan investasi yang lebih cepat untuk pertumbuhan masa depan. Jadi, mengoptimalkan nilai pemegang saham merupakan tujuan penting bagi suatu perusahaan. EVA diukur dengan cara yaitu EVA sama dengan laba bersih dikurang dengan beban modal. Beban modal sama dengan biaya modal dikali modal yang digunakan, atau EVA sama dengan modal yang digunakan dalam kurung ROI kurang biaya modal. Tindakan-tindakan akan meningkatkan EVA sebagaimana ditunjukkan oleh persamaan. Yang pertama, peningkatan ROI melalui bisnis proses reengineering dan productivity gains tanpa menaikkan dasar investasi. Yang kedua, investasi aktiva, produk dan atau bisnis yang ROI-nya kurang dari biaya modal. Yang ketiga, investasi agresif yang baru dalam aktiva, produk, dan atau bisnis yang ROI-nya melebihi biaya modal. Dan yang terakhir, peningkatan penjualan, margin laba atau efisiensi modal atau rasio penjualan terhadap modal yang digunakan atau penurunan presentasi biaya modal tanpa mempengaruhi variabel lain dalam persamaan. Tindakan yang tersebut jelas merupakan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan. EVA ini memecahkan permasalahan mengenai perbedaan tujuan laba untuk aktiva yang sama dalam unit usaha yang berbeda dan tujuan laba yang sama pada unit usaha sama. Metode tersebut memungkinkan untuk memasukkan peraturan keputusan yang sama dengan yang digunakan dalam proses perencanaan ke dalam sistem pengukuran. Semakin rumit perusahaan, maka semakin rumit juga perhitungan EVA-nya. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Duma Pabeta. Melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudara Dea, yaitu pertimbangan tambahan dalam mengevaluasi manajer. Dengan melihat kelemahan ROI, kelihatan sangat mengejutkan bahwa ROI digunakan secara luas. Tetapi cakupan dari kesalahan tersebut tidak dapat ditentukan karena hanya sedikit jumlah manajer yang mau mengakui adanya kesalahan tersebut, dan banyak yang tidak menyadari bahwa kesalahan tersebut terjadi. Penggunaan EVA sebagai perangkat pengukuran kinerja sangat disarankan, tetapi EVA tidak menyelesaikan seluruh masalah yang berkaitan dengan perhitungan aktiva tetap, kecuali metode penyusunan anuitas dipergunakan. Dan hal ini jarang dilakukan dalam praktik sehari-hari. Dengan mempertimbangkan hal ini, beberapa perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan unsur aktiva tetap dari dasar investasi perusahaan-perusahaan tersebut, membebankan beban bunga hanya untuk aktiva yang dapat dikendalikan dan mengendalikan aktiva tetap dengan perangkat terpisah. Investasi dalam aktiva tetap dikendalikan oleh proses anggaran, modal sebelum terjadi, dan oleh audit setelah menyelesaikan untuk menentukan apakah ada arus kas yang diantisipasi terwujud. Mengevaluasi kinerja ekonomi suatu entitas. Laporan-laporan ekonomi dapat dijadikan dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nilai semacam ini disebut break-up value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usaha dijual. Break-up value berguna sebagai organisasi luar yang sedang akan membuat penawaran pengembalian perusahaan, dan tentu saja laporan ini juga berguna bagi pihak manajemen dalam menilai suatu tawaran.
Perbedaan yang paling nyata antara kedua jenis laporan tersebut adalah bahwa laporan ekonomi lebih berfokus pada profitabilitas di masa depan daripada profitabilitas yang sekarang atau yang lalu. Nilai buku dari aktiva dan penyusutan berdasarkan biaya historis dari aktiva tersebut digunakan dalam laporan yang memperkirakan masa depan dalam laporan tersebut. Penekanannya adalah pada biaya penggantian. Secara konsep, nilai suatu unit usaha adalah nilai sekarang dari pendapatan di masa depan. Hal ini dihitung dengan mengestimasi arus kas untuk setiap tahun di masa depan dan mendiskontokan setiap arus kas tersebut pada tarif laba yang telah ditentukan. Analisis tersebut dilakukan untuk 5 atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Aktiva yang ada pada akhir periode diasumsikan memiliki nilai tertentu disebut nilai akhir yang didiskontokan dan ditambahkan ke nilai arus kas tahunan. Secara konsep, nilai suatu usaha adalah nilai sekarang dari pendapatan di masa depan. Hal ini dihitung dengan mengestimasi arus kas untuk setiap tahun di masa depan dan mendiskontokan setiap arus kas tersebut pada tarif laba yang telah ditentukan. Analisis tersebut dilakukan untuk 5 atau mungkin 10 tahun yang akan datang. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, adapun kesimpulan dari materi kami kali ini yaitu sebuah tujuan penting dari suatu perusahaan bisnis adalah untuk mengoptimalkan return atau atas ekuitas pemegang saham, yaitu net present value dari arus kas di masa depan. Sangat tidak praktis untuk menggunakan pengukuran semacam ini untuk mengevaluasi kinerja para manajer unit usaha dengan basis bulanan atau tahunan atau triwulan. Menghitung rate of return atau adalah pengukuran yang paling baik untuk kinerja para manajer unit usaha. Nilai tambah ekonomis unggul daripada tingkat pengembalian investasi dalam mengevaluasi kinerja daripada manajer unit usaha. Selain pos-pos laporan laba rugi, ketika menentukan tujuan laba tahunan harus ada tarif bunga yang eksplisit terhadap saldo yang diproyeksikan atas pos modal kerja yang dapat dikendalikan, khususnya piutang dan persediaan. Ada perdebatan yang cukup alot mengenai pendekatan yang tepat bagi dari suatu perusahaan investasi. Melaporkan kinerja ekonomi dari suatu pusat investasi berbeda dengan melaporkan kinerja manajer yang berwenang dalam pusat investasi tersebut. Terima kasih.